teruskan gitu. Apa sih yang dibutuhkan warga Depok sebenarnya? Emang Depok itu butuh rumah, tapi apa sih yang dibutuhkan warga Depok itu untuk rumahnya? Ya, nah tadi kan ketua bilang seharusnya Kota Depok, Kadin Depok ini hasil rekomendasi ini diajukan ke Jawa Barat supaya SKPJ-nya turun. Sudahkah diajukan dari ketua sendiri? Katanya ketua punya jagoan sendiri nih untuk muskot, begitu. Kalau jagoan ada ya. Pak Edmond itu bukan? Ada lah. Balik lagi bersama kita di Spill Tipis by Radar Depok. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Lagi ada akhirnya tamu lagi ya. Akhirnya tamu lagi. Kita meluruskan yang tidak lurus kayaknya. Bukan yang lurus. Bang Nandar ini adalah Ketua Kadin Kota Depok. Ya kan, Spill Tipis sebelumnya udah datangin juga PJ. PJ Ketua Kadin Kota Depok. Kok ada PJ ada ketua ini gimana ini? Nah, ini makanya. Ini jangan sampai gini. Ketua dulu apa PJ dulu gitu. Siap. Sehat Abang Mita. Alhamdulillah baik. Masakan Bang. Kita ngabuburitnya biasanya pakai teh hangat, ini kita ngabuburitnya pakai isu hangat. Bisa. Ya kan? Nah, maksudnya memang entah, kalau kami kemarin di internal menyebutnya bukan dualisme karena memang tergema lah di luar itu Dualisme. ada Bang Mita, ada Bang Edmond. Kalau kami di internal kami menyebutnya ini mungkin ada gejolak aja, tidak dualisme. Kisruh aja lah. Karena kalau dualisme kan harusnya ada dua muscap. Ya. Muskot ya. Ada dua muskot lah disebutnya begitu. Bang, ada apa sih Bang sebenarnya? Katanya Abang sudah merekom Bang Edmond, terus Abang balik lagi. Ini terus katanya Abang ada di Jabar, terus sekarang saya masih di Depok dulu. Tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi Abang jadi ketua lagi gitu lah. Gimana sih Bang? Oke baik, makasih. Saya senang lah sore ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Jadi sebelumnya bukan persoalan seperti tadi di Kadin ini. Yang pertama saya mengapresiasi sahabat saya, senior saya, Bapak Dr. Edmond Johan. Beliau itu guru saya, senior saya itu dulu. Karena ini di isu di luar seolah-olah saya mengambil alih lagi sebagai ketua Kadin. Tidak seperti itu. Oke. Jadi ini semuanya pasti ada historinya. Yang pertama di bulan November 2025 kemarin itu saya menjadi wakil ketua umum koordinator di Kadin Jawa Barat. Itu dulu nih poinnya. Yang kedua, saya kan sebagai ketua Kadin Kota Depok periode 2021-2026, periode kedua. Nah, saya sering rapat dengan teman-teman, dengan senior Pak Edmond. Senior, kan saya sangat hormat terhadap beliau. Itu luar biasa itu guru saya. Dan beliau kalau udah bela-bela. Itu dulu ya. Gimana? Apakah nanti sesudah saya di Jawa Barat, apakah ini kita buat rekomendasi PJ untuk persiapan muskot atau kita saya lanjutkan persiapan muskot, kan begitu? Iya. Senior itu kembali ke forum ke yang teman-teman seperti apa, kan itu. Ya teman-teman kita rapat resmi terus berapa kali, oke. Akhirnya kita bersepakat menunjuk PJ. Hasil rapat pleno saudara Dr. Edmond Johan. Clear. Ada suratnya Bang? Ada. Di tanda-tangannya Abang? Tanda tangan saya clear. Tanda tangan saya dan beberapa pengurus. Itu tanggal berapa keluar suratnya? Desember Desember lah ya? Desember. Tapi ketika itu Abang udah di Jawa Barat ya? Sudah dia. Desember, kan saya November. Ini Desember. Clear. Sah. Pleno itu sah. Beliau direkomendasikan menjadi PJ itu dulu. Clear. Isi rekomendasinya hanya itu. Iya. Satu poin itu ya. Ya, Siap. itu. Di forum itu dua waktu itu keinginannya sama muskot pemilihan. Prinsipnya Pak Dr. Edmond Johan itu direkomendasikan menjadi PJ kan Kota Depok. Sah. Makanya coba lihat November, Desember, Januari kan tidak ada gejolak apa-apa. Nggak ada apa-apa ya, benar. Karena ya memang dengan saya tidak ada masalah. Toh saya orang di Jawa Barat.
Februari baru saya mendapatkan informasi kan gitu nih. Kan itu yang jadi masalah. Iya. Saya sering bilang ke senior, udahlah urusin Kadinmas, saya fokus proyek, fokus Jawa Barat. Oke. Kawal ini siapapun nanti yang terpilih di Muskot, siapapun ya yang terbaik dan lebih baik daripada saya, kan itu saja. Februari memang banyak yang mau-WA saya. Mau-WA, katanya ada beberapa pengurus yang diganti, yang misalnya dari wakil ketua menjadi kontak, ada yang dikeluarkan dan macam-macam. Pengurus zaman abang. Zaman saya, Oke. bukan zaman nih bahasanya, pengurus sesuai dengan yang ada di SK. Ya masa Itu dulu ya. masa periodenya ya. 2021 2026. Karena Pak Dr. Ebon Johan ini senior saya kan untuk menyelesaikan sampai 2026 kan itu nih. Rekomendasi untuk menyelesaikan Sebelum di PJ Pak Edmund itu apa sih? wakil ketua sama. Sama ya. Kan ada 21 22 wakil ketua. Nah, mereka para wakil ketua merekomendasikan saya dan saya kan gitu loh. Oke. Nah, Februari memang banyak aduan ada ke saya juga, cuman nggak saya tanggapin lah, hanya udah pada orang organisasi gitu loh. Ternyata banyak yang melaporkan ke Kadin Jawa Barat. Oh, ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat mungkin ke saya nggak ditanggepin karena buat saya ngapain sih kita kisur-kisur di Depok gitu loh. Iya. Kita ini dengan pemerintah bagus, pelaku usaha juga bagus. Ke saya kan nggak saya tanggepin gitu loh, maksudnya Pak Ketua ini kok saya jadi nggak jadi, kok struktur dirubah, itu mah mungkin isu, saya bilang biar aja. Pak senior juga udah senior saya udah pasti tahu, karena yang benar itu Pak Dr. Edmondnya Johannya dulu nih, dia mendapatkan SKPJ-nya dulu. Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Kan yang betul itu Pak Dok Edmondnya mendapat SKPJ. Ya. Sesudah mendapatkan SKPJ ya sah-sah saja dia. Ya, mau ngapain aja. Mau ngapain juga gitu loh. Dia mau ganti semua gitu atau apapun. Kalau bicara sah saja nih. Tapi kan ini waktu juga sebentar. Yang benar kan beliaunya dulu mendapat SKPJ-nya. Sesudah mendapat SKPJ, bolehkah beliau mengadakan pengukuhan? Boleh. Siapa tidak melarang, tidak ada. Beliau dikukuhkan seperti rencana kemarin misalnya di Pemkot. Pak Edmond dikukuhkan, disaksikan oleh para pengurus dan tamu undangan. Itu yang betul gitu loh. Ya. Kenyataan di lapangan belum ada. Nah, makanya karena banyak itu tuh tadi alur yang pas itu Pak Edmond senior saya mendapatkan SKPJ-nya dulu. Karena hanya beliau dengan saya. Kan yang diganti itu beliau dengan saya sebetulnya. Beliaunya SKP-nya saya ada. Bila koordinasi dengan pengurus itu yang betul gitu. Bagaimana nih bagusnya kali ke depan kan itu. Beliau nih SK-nya belum ada. Menurut laporan para pengurus kan begitu nih. Diganti-ganti SK-nya dirubah-rubah itu yang tidak boleh. Pas jadi pengukuhannya Bang, maksudnya tadi ada Pak Wali ya kalau nggak salah ya di pengukuhan itu gejolaknya udah ada saat itu. Ya itu kan sebelumnya sudah ada. Oke. Kalau tidak salah ya mau pengukuhan itu tanggal 12 atau 15? Iya. Berapa? 12 Februari. Oke, 12 Februari. Karena kan aduan dari teman-teman pengurus kan di Depok gak saya tanggepin. Karena buat saya, apa sih orang ini kita gitu kan. Ternyata banyak, karena saya pada waktu itu dapat hanya satu orang itu diganti. Ya sudahlah, mungkin karena nggak aktif, karena nggak apa. Ternyata beberapa orang yang diganti oleh Pak Edmond. Akhirnya beberapa orang ini bersurat Ke Jawa Barat, ke Kadin Depok dan Jawa Barat. Awalnya ngadu ke saya, nggak saya tanggepin. Karena nggak saya tanggepin, udahlah duduk bersama apa sih yang nggak ini. Ternyata banyak kerja. Akhirnya di Jawa Barat membuat surat lah. Pengaduan ya. Ini yang seharusnya yang turun itu SKPJ, akhirnya yang turun. Inilah dari surat dari Kadin Jawa Barat. Turun tanggal 9 Februari untuk ditangguhkan mengadakan pengukuhan. Kan gitu apa namanya? Mau dikeluarkan SKPJ pun ya nggak ada malah ini ya. Iya, bukannya turun SKPJ malah. Harusnya kan yang benar itu turun SKPJ, ini malah turun SK penangguhan. Berarti Bang, surat ini boleh dibilang membatalkan rekomendasi sebelumnya yang internal dari Kadin menunjuk Pak Edmond sebagai PJ. Sebetulnya secara tersurat dan tersirat kita udah paham itu semua lah. Tetapi saya biar ini karena saya sangat hormat dengan Pak Edmond. Ini karena biar tidak di ini ya. Surat ini itu menurut laporan Pak Edmond, saya ketemu tanggal 9, 10, 11, 10 atau 11-nya 10 kalau tidak salah. Pak Edmond ketemu saya undang. Senior gimana?
emang ada yang pada diganti pengurus? Oh enggak katanya. Sudah kalau nggak mau, masa saya selalu bilang masa ngajarin bebek berenang tentara bola, saya bilang, udah senior atur aja. Iya. Karena menurut senior tidak ada yang ganti kan udah. Tapi pertanyaan ketua ini ke Pak Edmond sendiri, setelah ada isu, Surat ini oke, berarti di pemanggilan Pak Edmond setelah tanggal 9 ya? Yang 9, 10-nya nggak usah ketemu dengan saya. Oke, Oh, berarti setelah surat turun dan sebelum Sebelumnya mengadakan nggak tahu. penangguhan pengukuhan ya, pengukuhan di Pemkot ya, Pemkot, ya. di tengah-tengah ketua ketemu ya. Iya. Oke, jadi otomatis Pak Edmond sebenarnya Udah tahu. sudah tahu Udah kalau tahu dia ini. ditangguhkan dan dia masih melanjutkan pengukuhan. Iya. Jadi yang nggak kegocek kayaknya bukan cuman struktur ini ya. Sama wali Apa kota. wali kotanya digocek sama dia ya. Soalnya kan dia udah dapat maksudnya. Ah. Apa udah kecemplung gitu kan. Oke. Jadi ini tanggal 9 untuk ditangguhkan acara pengukuhan itu. Makanya Pak Edmond ketemu saya. Ada Pak Edmond, ada Bendum, ada Randy, ada Pak Yusuf ketemu saya. Saya bilang, makanya saya mempertegas waktu itu emang gimana sih senior? Kita kan pengen kondusif. Karena kan November Desember ini tidak ada apapun. Oh ini ada surat Jawa Barat. Apa problemnya? Katanya ada beberapa wakil ketua surat ke Jawa Barat. Makanya suruh dibetulin. Gitu. Ini udah tahu Pak Edmond. Oke, siap. Berarti secara legitimate Pak Hetmon nggak bisa ngapa-ngapain dulu dong sekarang, di hold dulu berarti. Ya sebetulnya dari pertama juga dari November Desember ya sebetulnya kan fokus SKPJ-nya dulu. Ya menunggu ya Bang. Tunggu. Kalau udah ada SKPJ baru bergerak Ya gitu loh. mau leha-leha enak Ya, gitu. kenapa ada SK-nya dulu? Nggak sabar gitu kali ya? Iya saya nggak tahu. Ya kan yang betul. Ketua, tapi kan izin ketua kan ada di Jawa Barat. Sebenarnya SKPJ-nya ini udah mau dikeluarin belum sih? Belum. Oke. Ah, maksudnya jadi gantungin. Bukan, Apa gimana? bukan digantungin. Kan kita orang organisasi. Betulnya kan kan data dari Depok tuh SK-nya misalnya yang kan sebetulnya SK yang lama bawa, Ya. rekomendasi itu bawa ajukan. Ya. Kan saya di Jawa Barat ngomong aja mas saya selesai juga kan. Yes. Bukan karena memang Kadin juga di Jabar ada polemik juga. Enggak. Jadi tinggal dengan saya bareng-bareng ke Kadin Jawa Barat kan, ketemu dengan OKK Jawa Barat, Pak Rio, Pak Padel, Pak Almer, ajukan duduk bersama. Oke. Kan saya kan mau ngomong ke Ketua Almer misal tuh ini yang kita rekomendasikan menjadi PJ. Udah ketua betul ya, clear sepakat ya hasil rapat pleno seluruh pengurus. Ya sudah dikeluarkan SKPJ selesai kok. Seminggu juga selesai, nggak berbulan-bulan. Iya betul. Itu masalahnya emang di mana berarti Bang di situ? Masalahnya kenapa nggak dikeluarin? Ya tadi kan sebetulnya ya tadi yang kepengurusan yang lain itu aja. Nanti yang kemarin diganti Pak Edman pulih nih. Nah, ini kan bukan sakit jamaah. Nah akhirnya dengan tadi tahapannya itu sebetulnya ini hal yang seminggu juga selesai SKPJ, tapi ini udah 3 bulan. Iya. Udah 3 bulan lah. Ini kan data rekomendasi bahwa dengan saya ke Kadin Jawa Barat, saya ngomong ke OKK, ngomong ke ketum Almer, ketum ini yang kita hasil rapat pleno pengurus Kadin Kota Depok, yang SK lama merekomendasikan Pak Edmond menjadi PJ. Ini udah setuju semua. Ini data-datanya dikeluarkan SKPJ selesai kok. Bukan kerjaan harus Pertanyaan saya ketua. Kan ketua di Desember itu sudah memberikan rekomendasi. Ya. Nah tadi kan ketua bilang seharusnya Kota Depok, Kadin Depok ini hasil rekomendasi ini diajukan ke Jawa Barat supaya SKPJ-nya turun. Sudahkah diajukan dari Oke. ketua sendiri? SKPJ sudah diajukan ke Jawa Barat, bukan oleh saya, Oke. oleh Pak Edmond Mon. dan pengurus. Oke. Sudah diajukan. Landasannya surat rekom itu. Rekomendasi. Iya. Itu di bulan Desember. Oke, nggak lama ya. Berarti sekitar 1 bulan Iya, lebih ya, 2-3 bulan. Iya, belum keluar maksudnya SK Belum. itu sampai prapengukuhan ini sampai akhirnya surat penangguhannya keluar nih ketua. Oke, siap. Sampai syuting ini dimulai, abang udah komunikasi sama Pak Edman? Saya sebetulnya karena sahabat saya telepon Bendum, saya ya Randy telepon. Kalau ke senior, saya sering titip pesan ke teman-teman karena tinggal duduk bersama saja kok ini. Soalnya dua-duanya jumpa pers nih, kita bingung. Ya, kalau saya kita undang. nggak apa-apa bagus maksud saya karena buat saya secara pribadi tidak ada problem apapun dengan senior. Saya sangat hormat. Ya coba aja urut persoalannya karena memang ya kalau dari
kecuali Pak Edmond sudah ada SKPJ, Ya. saya mencabut rekomendasi itu. Baru. Saya cari masalah namanya. Yes. Oh. Oke. Ini belum ada SKPJ-nya. Belum ada. Kan begini nih. Ini anggaplah SKPJ ini sudah ada. Ya. SK saya ada. Padahal saya udah memplenokan ke ini. Saya cabut lagi, ya itu namanya cari masalah. Iya. Kan kami itu mencabut itu hasil rapat pengurus harian pleno namanya. Yes. Per 25 Februari itu mencabut rekomendasi yang sudah diberikan. Oleh siapa dicabutnya? Oleh pengurus rapat. Ya hasilnya. Ya tadi seperti Pak Edmond sampaikan, seperti rapat beliau pertama saya sah, kan pengurus. Iya. Kecuali saya menunjuk Pak Edmond sendiri itu tidak boleh. Ya. Ada berapa banyak pengurus yang terlibat dalam rapat pleno pencabutan rekomendasi ketua? Semuanya hadir. Semua hadir, kontak juga hadir semua. Artinya gini Bang, maksudnya untung SKPJ ini belum turun ya Bang. Ya. Saat mencabut itu ya, kalau itu SKPJ-nya sudah turun, abang mencabut nggak bisa kan? Artinya kan? Iya nggak bisa kalau sudah ada SKPJ ya Pak Edmond ya tinggal berjalan aja. Kok Iya. saya juga tidak ada kepentingan kok, saya akan dukung Pak Edmond kok. Ya, berarti- Kalau Pak Edmond sudah ada SKPJ saya dukung kok. Kalau SKPJ berarti demisioner ya jabatan apa? Demisioner Iya. saya sebagai Iya. ketua. Jadi memang polemik ini sebenarnya bermula dari yang tadi ya adanya penggantian Itu Februari aja. Tapi di media itu Bang Edmond selalu bilang bahwa hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan organisasi ya, PO ya, peraturan organisasi sebagai ketua Kadin 2 periode. Gimana sih terkait PO itu? Iya, sebetulnya saya selalu bilang Pak Edmond betul. Cuma hanya salahnya sedikit aja. Kalau beliau sudah ada SK-nya, itu dulu poinnya. Apa yang disampaikan beliau betul. Ada tahapannya. Misalnya mau mengganti pengurus yang tidak aktif, yang tidak memiliki KTAB, boleh-boleh. Iya. Boleh, pertama kasih peringatan dulu untuk diaktifkan KTA-nya. Karena KTA kalian itu per tahun. Misalnya pengurus yang di SK itu tahun ini habis SK KTA-nya. Ya kasih surat, kasih tahu Pak untuk diperpanjang. Kan itu tahapannya. Iya. Karena kalau Kadin itu kan yang di pengurus itu memang wajib memiliki KTA Kadin, wajib. Kan memang setiap setahun sekali perpanjangnya. Ya habis ya kasih tahu peringatan. Oke tuh, seperti itu bukan harus dipecat gitu loh. Karena dia pengurus. Oke. Dia pengurus, jadi bukan harus dipecat. Oh dipecat nggak bisa. Jadi KTA-nya yang diperpanjang. Berapa sih uangnya kan nggak seberapa. Itu jadi dan aturan itu apabila Pak Edmond sudah ada SKPJ-nya dirapatkan juga oleh pengurus dan diinformasikan ke Kadin Jawa Barat setuju tidak ini diganti kayak gitu. Ketua, tadi ketua kan udah nunjukin juga SK dari Jabar gitu. Apakah ini menegaskan bahwa kepemimpinan Kadin Kota Depok yang sah itu ada di bawah kepemimpinan Ketua Miftah Sunandar gitu, Ketua? Ya sekarang gini, bicara SK dulu. Saya sih tidak pernah. Pertama, sesudah 12 Februari kemarin tidak dikeluarkan SKPJ Pak Edmondnya dan SK kepengurusan yang Pak Edmond ajukan. Itu kan pertama SK Pak Edmond sebagai PJ-nya, yang diajukan lagi SK kepengurusannya. Iya. Betul ya? Ya. Ini kan kasihan yang baru-baru yang belum tahu nih sebenarnya apa sih, saya mau dilantik atau apa kan itu. Iya. Udah berharap lagi. Kalau sesudah pemilihan ya boleh dikukuhkan sebetulnya itu karena tidak ada SK ini, tidak ada apapun ya, karena rekomendasi dicabut sudah batal demi hukum juga kan, sudah clear dan udah diberitakan ke Kadin Jawa Barat, sudah selesai lah itu semua clear karena tidak ada SK-nya. Kalau ada SK-nya harus dicabut oleh Jawa Barat gitu loh. Iya. Kalau Pak Edmond sudah ada SKPJ-nya, konflik nih, konflik saya dengan SKPJ dan SK yang ada. Jawa Barat yang harus mencabut. Mana salah satu SK kan itu? Iya. Apakah SK saya? Apakah itu? Kalau ini kan belum ada SK-nya. Jadi saya sudah memberitahukan ke Jawa Barat. Oke, kata Jawa Barat itu jalankan sesuai dengan SK-nya untuk mempersiapkan muskot gitu loh. Oke, itu. Kalau saya penasaran, sedikit saya agak lebih dalam nih Ketua. Dari Desember sudah diajukan sampai Februari.
Gini ketua, dan semua di November ya, di Desember sepakat bahwa merekomendasikan Bang Edmond sebagai PJS. Apakah di pertengahan jalan nih ketua, kan ketua udah di Jawa Barat nih, di pertengahan jalan ada apa ya? Ada satu sosok yang memang berhasrat menjadi ketua Kadin begitu ketua, yang akhirnya menghambat SKPJ ini gitu ketua, maksud saya. Apalagi di salah satu bagian yang ngelaporin itu, yang ngelaporin ke ketua atau ke Jawa Barat mungkin. Iya, maksud saya, apakah di pertengahan jalan pas mau keluar SKPJ ini dari Desember sampai Februari, apa ternyata ada sosok yang berhasrat memiliki keinginan untuk jadi ketua begitu. Makanya yang seharusnya mungkin kata ketua 1 minggu 2 minggu bisa selesai SKPJ-nya, apalagi ketua udah di Jawa Barat. Nah mungkin ada yang mengambil jalur gitu. Ada langkah politik nih. Politik misalnya. Nah mungkin Bang Edmond juga mencium, dia langsung ya udah gue melegitimasi aja gitu. Misalnya nih ketua. Makanya ngambil keputusan sendiri. Makanya gitu. Oke. Melihat itu gimana ketua? Oh enggak, kalau saya pastikan kalau misalnya kalau yang mau mencalonkan banyak ada yang mau mencalonkan ya. Muskot nanti. Ada beberapa kader Kadin Kota Depok yang mau mencalonkan itu ada. Tapi yang menghambat itu tidak ada. Karena kalau ada menghambat dari misalnya Desember Januari pasti rame. Jadi clear ini tidak ada. Jadi sudah diajukan dan Jawa Barat waktu itu koordinasi ke saya, Pak Ketua, kita mau rapat koordinasi ke para ketua Kadin se-Jawa Barat untuk pembahasan tentang Muskot SKH 2026. Siapa? Saya bilang Pak Edmond, makanya diundang sebagai PJ Kadin Kota Depok, Saudara Dr. Edmond Johan untuk rapat koordinasi. Semua kan koordinasi ke saya karena buat saya tidak ada problem waktu di bulan Desember Januari gitu loh. Makanya Pak Edmond diundang sebagai PJS untuk hadir rapat koordinasi ke Kadin Jawa Barat, mempertanyakan kesiapan Muskot kan begitu nih. Bisa November, bisa Desember, bisa seperti itulah. Makanya undangan PJS Ketua Kadin Kota Depok untuk rapat koordinasi, semua koordinasi dengan saya karena belum ada SK seperti itu. Jadi yang tertegas tidak ada yang menghambat untuk mengeluarkan SKPJ. Tidak ada Ger. Jadi Pak dari coba kita kasih dari redaksi ketua, katanya ketua punya jagoan sendiri nih untuk Muskot begitu. Kalau jagoan ada ya. Pak Edmond itu bukan? Ada lah. Berarti bukan. Kalau bicara Oke sih. Sekarang proses gini, ketua. Maksudnya saya. Udahlah, sekarang maksudnya udah Kadin ini udah diambil alih sama ketua kan. Ketua lagi balik ya. Ya, saya nggak mau bilang diambil alih. Ya maksudnya balik lagi lah. Apa gimana bahasanya enak ya? Mungkin bahasa yang enak sesuai rapat pleno mencabut rekomendasi kepada saya Johan, mengembalikan lagi ke skala lama. Saya memimpin sebagai ketua Kadin sampai persiapan Muskot. Nah itu prosesnya gimana ketua sampai saat ini Muskot itu? Jadi saat ini kemarin kita udah laporan ke Kadin Jawa Barat. Pertama kan waktu pencabutan itu sudah kita beritahukan, kan sifatnya harus beritahukan. Kalau ada SK tadi dicabut, ini tidak perlu dicabut, sudah clear. Kita melaporkan kesiapan Depok tanggal 6 kemarin Jumat kita kan ada rapat pengurus harian Kadin Jawa Barat sekali satu Jatim dan rapat koordinasi dengan para ketua Kadin se-Jawa Barat. Kita tuh saya sebagai pengurus Jawa Barat dan sebagai ketua Kadin Kota Depok rapat koordinasi kesiapan Muskot. Kita laporkan 30 September SK habis, boleh dilaksanakannya kapan tuh izin OKK. Menurut OKK dan ketum silakan jalankan sesuai dengan aturan. Oke, berarti kan 2 bulan sebelum SK habis atau 2 bulan sesudah SK habis. Kami Kadin Kota Depok kalau 30 September boleh dilaksanakan berarti Juli, Agustus, September. Jadi kita rencana aja Juli atau September itu sendiri. Jadi kalau kita Juli, April ini kita persiapkan kepanitiaan. Jadi sudah kita beritahu ke Jawa Barat, April ini kita akan bentuk panitia. Tapi pelaksananya sendiri kalau nggak Juli, September. Juli atau September. Tapi yang pasti untuk pembentukan panitianya April. Pelaksanaannya entah di Juli atau di September ya. Ya, karena kan kalau karena bentuk panitia itu April kan menyusun kan nggak lama. Minimal 4 bulan sebelum pemilihan itu sudah harus rapi. Kan saya ingin nanti ada jadi 2 bulan sebelum pemilihan saya udah buka
buka pendaftaran bakal calonnya. Hmm. Jadi bagus gitu loh. Silakan yang misalnya nanti diundang di sini para bakal calon kita wawancarain Sekalian gitu. debat. Iya. Itu target saya. Jadi bagus gitu loh. Oke. Siap. Bang Edmond dilibatkan jadi panitia. Kalau Pak prinsipnya siapapun karena beliau sebagai wakil ketua bidang konstruksi. Beliau boleh menjadi panitia. Jadi kejawab tuh Bang. Iya. Kita ternyata Bang Edmond pengusaha konstruksi Bang. bukan Kemarin jadi pengusaha. apaan ya? Iya dia pengusaha bidang apa? Kita agak bingung kemarin. Akhirnya kejawab. Kemarin itu Berarti nih kan udah semakin dekat nih. Ya tinggal hitungan April, Juni, Juli. Sudah adakah yang mendekat ke ketua bercerita tentang Calon. gue pengen bangun Kadin kayak gini. Gue pengen sowan ketua Miftah pengen maju gitu. Ada kan sampai sekarang? Kalau secara silaturahmi ada. Oke. Misalnya ketua gimana Kadin ke depan, siapa kader-kader terbaik kita. Kita sering diskusi. Saya sering sampaikan ada beberapa yang rencana ingin mencalonkan. Rencana kan bisa berubah, bisa tidak. SK aja contoh rekomendasi aja udah deket bisa batal. Apalagi itu gitu loh. Ini contoh-contoh. Ada beberapa teman pengurus Kadin, kader ingin mencalonkan. Diskusi saya sampaikan pertama harus siap finansialnya juga. Saya bilang kedua mempersiapkan kantor, yang ketiga harus sinergi dengan pemerintah karena dengan era waktu itu kan Pak Wali Kota, Pak Wakil di era saya kan sudah mempersiapkan tanah untuk kantor Kadin, kesekretariatan Kadin gitu loh, dan untuk semua gitu loh. Tinggal ini melanjutkan orang nih yang di kader siapapun nanti terpilih. Nah siapa orangnya? Tadi diskusi dengan saya ada sekitar 3-4 orang lah yang sudah bertemu dengan saya bercerita tentang Kadin. Makanya saya bilang ya nanti juga termasuk Pak Edmond sering diskusi lah dulu sebelum ini. Saya bilang senior mau mencalonkan kan nantinya kita lihat tuh nanti sudah habis. Tapi kan memang dari proses pemberian rekomendasi ke Bang Edmond ini juga kan ada dorongan sebenarnya ya dari pengurus Kadin juga untuk memajukan Bang Edmond di Muskota sendiri gitu ya Bang. Oh iya. Ya itu dari abang sendiri udah sejauh mana sih abang yang abang tahu gitu Bang terkait itu? Untuk Pak Edmond mencalonkannya atau Pak Edmond menjadi panitia? Mencalonkan di Muskota gitu Bang. Oh kalau Pak Edmond sebagai bakal calon gitu ya. Kalau saya sih nggak dengar untuk beliau karena beliau ini kan mungkin belum menyampaikan juga ke teman-temannya. Misalnya ke teman kan begini, gue mau nyalon ya dukung, mungkin Pak Edmond belum ngomong begitu gitu loh. Saya yakin beliau ini mungkin kalau mau ada sesuatu pasti bicara, bantuin gue mau mencalonkan. Kayaknya belum sih. Karena saat ini saya lihat kalau ke Pak Edmond kayaknya belum ada. Nanti sistem pemilihannya gimana sih itu dari para wakil Para pengusaha yang milih. Oke, para pengusaha Yang punya kartu anggota. Yang waktu di zaman saya 11.000 anggota, lu bayangkan. Itu pemilik suara. Pemilik suara. Waduh. Sekota Depok. 11.000. termasuk UMKM ya? Iya, cuman kalau UMKM kan berbeda-beda. Jadi kan kalau Kadin ini beda ya, punya KTA. Usaha kecil, menengah besar. Jadi kalau UMKM kalau dia bukan badan usaha nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi, Cara pemilihannya gimana ketua? Maksudnya memilih dari 11 misalnya itu- nanti 4 calon kayak pemilihan aja 4 calon nih. 1, 2, 3, 4 ini nomor urut 1, 2, 3, 4 ya oleh pengusaha dicoblos. Nanti hitung. Kalau kemarin ke waktu zaman ketua keterlibatannya ada berapa banyak ketua? pemilihnya Pemilihnya. 11.000. benar-benar 11.000. Itu udah datang kayak TPS begitu atau? Iya kan datanya ada di Kadin. Kalau misalnya ini pengusaha, makanya seluruh pengusaha ada di kita datanya. Misalnya pengusaha cilok lah UMKM. Iya. Ini alamatnya ini ada di KTA-nya ada. Oh, Makanya pengusaha konstruksi di Depok ada berapa, pengusaha restoran di Depok ada berapa, itu ada semua di situ ya. Ya karena kan Kadin induk seluruh pengusaha nih. Apindo kan anggota ALB Kadin, PHRI, Iya, PHRI. semua konstruksi, perhotelan, rumah makan, apapun itu anggota
Kadin, makanya ribuan. Itu mereka yang akan memilih Jadi bakal calon. olahraga kayak KONI, Indo. Ya, tuh. Kalau olahraga KONI. Itu mereka yang pilih kan. Nah, Iya. ini Kadin makanya 11.000. Artinya maksudnya 11.000 itu datang ke tempat satu lokasi apa online apa gimana ketua? Datang. Jadi nanti misalnya kan 11.000 nggak mungkin langsung semua. Iya. Nanti satu suara mewakili berapa suara gitu loh. Bersepakat. Udah, ya kamu yang mewakili pilih si A, udah kayak gitu. Itu dibolehkan begitu? Boleh, ada di PO-nya. Sistemnya Oh misalnya kayak PHRI ya udah satu suara dah nih semuanya Ada. nih. Ada semua di PO-nya. Tapi membawanya ada 5 orang. Ya, nomor orang yang. Iya. Makanya itulah untuk lobby-lobby para bakal calon. Oke sih. Lu pilih saya lah, coblos saya itu. Makanya bilang kalau Kadin ini rame besok. Makanya nanti kita akan adakan diskusi para bakal calon di sini nanti. Wah boleh. Oh, ini Meta nih. kalau saya penasaran sejauh ini Bang, saya tuh di media kadang-kadang outputnya Kadin apa sih Bang sebenarnya? Betul. Saya kadang-kadang Ya, untuk boleh pemerintah dikatakan begini nih, Abang 2 periode LPJ-nya ngapain sih Bang? Abang sejauh ini ngapain sih Bang? Gitu. Ya. Penasaran kami tuh. Ya ini pertama sebetulnya kalau Kadin ini kan Kadang-kadang tidak terekspos aja kita, apa kita kurang tahu? Kadang-kadang enggak, Kadin ini kan banyak karena kalau Kadin ini kan undang-undang berbeda nih. Kalau dia kan memang misalnya itu contoh dulu satu-satu. Ini kan mindset di Depok itu kan konstruksi saja Kadin. ya, pengusaha apa ya? Karena Kadin itu bukan konstruksi, Kadin itu seluruh pengusaha itu dulu. Kadin itu yang mengeluarkan izin-izin dulu nih. Sertifikasi badan usaha. Itu dulu nih. Ini bisa kayak tadi pengusaha misalnya kontraktor Telkom atau apa, dia wajib mengeluarkan SBU untuk syarat dia menjadi ikut lelang atau apapun kan itu. Jadi iya bukan woro-woro ke Pemkot bukan gitu loh. Oh iya. Kayak orang lain Pemkot aja gitu. Itu kalau Kadin gitu loh. Makanya saya bilang apa yang mau dilihatkan gitu loh. Kadin itu sudah berbuat untuk pemerintah daerah, membawa investor ke sini kan anggota Kadin. Sekarang misalnya kenapa pajak pendapatan asli daerah Depok besar 4, sekian triliun misalnya. Ya. Pertama kan dari pajak BBHTB, properti. Ya. Itu kan ALB Kadin. Pengusaha Kadin yang di bawahnya melalui APRC dan REI gitu loh. Oke. Kan itu Kadin semuanya. Akhirnya PAD-nya tinggi. Oke. Kedua misalnya Hotel Persatuan Hotel Republik Indonesia kan ALB Kadin. Mereka anggota Kadin ininya perhotelan, pajak hotel kan Kadin juga pengusahanya. Kadin punya fungsi ini nggak sih Bang, mengadvokasi misalkan pengusaha-pengusaha yang kayaknya udah mau gulung tikar atau secara ekonomi terhambat karena Iya. memang perputaran ekonomi di nasional kan kita agak berat nih. Ya contoh Ada peran Kadin nggak sih? baik peran. Contoh kayak kemarin waktu kan belum lama isu yang masalah acara-acara tidak di hotel kan gitu loh. Ya. Kan itu sama Kadin kemarin. Bagaimana Efisiensi itu dari efisiensi pemerintah. bagaimana yang punya kredit juga dengan bank. Kita misalnya restrukturisasi kreditnya dengan bank melalui wadah Kadin, pengusahanya di pengusahanya kan kalau misalnya acara tidak di hotel di apapun, dia hampir mayoritas pengusaha kan punya kredit di bank. Iya betul. Ya kita berdiskusi itu, ya Kadin semuanya. Nah itu terus berikan kalau yang besar ya dengan segmennya besar juga rata-rata kalau pengusaha besar di Kadin Indonesia. Kalau untuk Depok kita dengan Depok seperti itu. Enak nih. Bahasa enggak lah, kerjanya ya gitu, nggak kelihatan. Media bisa masuk Kadin nggak sih Bang, pengusaha siaran gitu? Itu kan ada asosiasi contoh nih. Kalau di pusatnya kalau media kalau saya lihat belum ya. Kalau media karena dia terpisah dia. Iya. Jadi kalau karena hidup kalau pengusaha semua Bang ketumnya bos media. ya ini Panin. yang punya segala-galanya. FIFA ya. Nah, jadi semuanya Kadin itu benar-benar dia melakukan perizinan SPU semua gitu loh. Jadi kalau saya dengan pemerintah dekat ya dekat karena bicara lembaganya kayak kita setara gitu loh. Iya. Kalau pribadinya ya buat apa keperluannya? Makanya katanya Ketua Kadin harus dekat pemerintah. Organisasi Kadin mah dekat atau pusatnya dengan presiden, gubernur dan pemerintah kota. Iya. Yang salah tafsir itu dekat itu bisa ngambil proyek pemerintah itu yang salah gitu loh. Iya. Harusnya di luar itu ya. Ya Kadin itu memberikan
investor masuk ke sini, bukan pengurus Kadin minta proyek pemerintahan, bukan itu gitu loh. Nah itu tuh tafsirnya tuh. Tapi ada Tafsirnya ada yang kayak gitu emang. Itulah yang selama era saya belum pernah saya minta proyek ke pemerintah. Kalau pengurus abang? Adalah. kan gue bilang ada. Pasti ada Gue memang. tahu lagi orang ya kan. Yang rame. Jadi ketua menjaga maruah ya. Ya, ketua mau ngapain proyek di sini orang banyak gitu. Ada. Nah, Di luar kota ketua ada. kemarin habis bukber ya bareng ketua Almer. Boleh di-spill nggak sih ketua apa pembahasannya kemarin tuh waktu bukber sama ketua gitu. Di luar mungkin di luar agenda Muskot sendiri gitu ya. Iya. Pertama kemarin sih kita pembahasan masalah dengan Ketum Almer kalau untuk Depok ya. Untuk Depok dia selalu insya Allah bila percaya ke saya, Tung selesaikanlah Kadin Kota Depok, masa ketum sesuai dengan SK-nya, sesuai dengan SK-nya. Sesuai dengan SK. Oke. Masa bakti periodenya. Persiapkan muskotnya kan itu laporkan ke Kadin Jawa Barat mau bulan apa ada kesiapan seperti apa dan perkuat sinergi dengan pemerintah perkuat sinergi dengan pemerintah, cari kader-kader terbaik Kadin Kota Depok dan kalau bisa jangan ada kisur-kisur lah. Ya siapapun nanti bisa duduk bersamanya, yang ingin mencalonkan 4 orang ya duduk bersama lah. Iya. Aklamasi gitu loh. Itu harapannya kesempatan kan dibuka. Semua ingin yang terbaik dari 4 itu, siapa yang terbaik kita duduk bersama, saudara aklamasi bergandeng tangan membesarkan Kadin di Depok kayak gitu sih. Tadi ketua bilang di Muskota nanti ketua punya jagoan nih ketua ya. Ada. Nah, kira-kira apa sih yang bakal dititip nih ke jagoan ketua gitu nanti untuk memimpin Kadin di periode selanjutnya gitu ketua? Ya nanti pas dia udah mendaftar aja Kalau terpilih. Terpilih kan kalau itu Jadi mah. nanti sesudah membuka pendaftaran bakal calon, sesudah mendaftar, nah baru saya akan jawab itu. Yang penting kan tadi udah bilang finansial. Jawabannya finansial kota. Formulirnya berapa ketua? Jadi besok itu Samaan. pengambilan formulirnya itu 10 juta, ambil formulirnya Ngambil formulir ya. Ngembaliinnya 250 juta. 200 Wah, ada kok. itu ada nih. Saya mau jadi ketua. Kenapa kita Udah gua lipet-lipetin. Karena kalau nggak begitu nanti siapapun bisa ambil formulir. Hanya bikin Ya, Itu gaduh aja bikin emang gaduh. begitu aturannya begitu ya gitu. memang begitu. Oke. HIPMI kemarin udah sekian ratus juta, itu pengusaha-pengusaha muda, masa ya Kadin pengusaha besar kalah sama HIPMI? Yes. Iya benar. Jadi jangan bilang Pikir dua kali. ini yang harus saya luruskan. Ini kan dari kita untuk kita pengusaha. Ya kalau memang Anda mau ngambil formulir bayar aja nggak mau, ya jangan jadi pengusaha dong. Iya. Ini kan ambil juga bukan untuk pribadi panitia, ambil formulir itu untuk kita pada waktu kita tuh pengusaha bener nggak sih? Iya. Jadi Tapi kebayang waktu itu ketua gini, kita Ketua. balikin formulir berapa dia? Kan yang namanya pengusaha kan kalau harus ada untung rugi. Iya. Kalau udah ngambilnya pengembaliannya 250 juta dan dia terpilih nanti, dia harus ngambil keuntungan lagi dong dari Kadin banyak. Pak, ada masih banyak. Banyak. Oh itu. Masih balik modal itu. Ini bukan dagang. Iya. Bicara bisnis banyak itu dulu. Oh. Iya. Iya. Soalnya Ya tentu kan kalau pengusaha kan profit oriented kan. Iya, jadi banyak Makanya akses. Ya banyak kan kalau kita menjadi pengurus Kadin membuka akses, nah itu kan Yes. Iya. kan Mempermudah, gitu mempermudah. loh. Iya. Berapa bulan juga kembali modal itu. Kan main. Ketua, kalau dilihat usaha Depok, apa yang kurang? Apa yang harus diperbaiki gitu? Karena Ya. kan beberapa kayak perumahan melanggar. Masalah mulu perumahan. Iya. Itu yang Ini terjadi. Apa maksud saya titik perbaikannya harus di apa? Komunikasi apa? Ya. Seperti apa, pengawasan atau gimana? Sebetulnya pengawasan sudah ada kalau saya lihat. Apa Nah, kurang taat aturan atau gimana nih ketua? Ini problemnya pengusaha, saya kan harus melihat dua sisi. Dari sisi pengusaha, karena kita pengusaha kayaknya, saya harus melayani teman-teman juga. Dari sisi pemerintah juga bagaimana memberikan kebijakan. Ini aduan ke saya banyak. Kita bicara properti deh. Di Depok tuh yang tinggi untuk pendapatan asli daerah itu dari pajak BBHTB. Iya, betul. PBB. BBHTB. Itu dari properti. Itu salah satunya. Yang kedua, PAD-nya bagus tapi mereka melanggar.
Contoh kayak kemarin di Sawangan Pasir Putih kan, Iya. Oh, iya. ya kan, garis sebadan sungai GSS-nya terlalu dekat, akhirnya itu harus dibongkar, gitu ya. Nah, pertama di Depok, tanahnya kan sudah tidak ada yang luas, Yes. harganya sudah tinggi. Iya. Akhirnya teman-teman pengusaha tanah 1.000, 2.000, akhirnya tidak ada pasos dan pasom, main unit aja. Ya, jadi klaster aja gitu. Jadi klaster. Tanah misalnya 3.000 meter, ya sudah hanya bikin akses jalan saja, kecil lagi ya, tidak ada taman bermain, lapangan hijau, akhirnya jadi kumuh. Itu yang melanggar izinnya. Makanya pemerintah tidak akan mengeluarkan izinnya. Ini yang terjadi. Akhirnya kan mereka tidak bikin IPR, tidak bikin setback, Iya, buat betul. PBG. Betul. Itu melanggar. Jadi dilema kan. Harusnya pemerintah mengundang kita nih pengusaha. Di Depok ini kan lahan tidak ada. Karena kalaupun dia bikin tanah 1.000 nih, bikin 60% lahan efektif, 40% lahan buat pasos-pasum. Betul. Kan gak cukup juga. Iya. Bisa beli tanah di sini 5 juta, 1.000 meter 5 miliar. Iya. Yang hanya boleh dibangun 600 meter. Meter. Kan kebuang. Jadi tanggung gitu loh. Itu jadi problem. Akhirnya di sisi lain kan pengusaha ini, pengusaha properti salah satunya, dia mau luas 100 meter, 200 meter bisa saja. Persoalan kan harga beli jadi tinggi gitu loh. Nah saat ini teman-teman di tanah 60 meter bikin, 60 meter bangunannya 2 lantai. Cuman tidak tepat hijau, penghijauannya gitu, hanya toh jalan aja. Nah itu jadi dilema. Nah sebetulnya harapan saya mungkin nanti segera dengan pemerintah kita duduk bersama dan harusnya disensus ulang oleh pemerintah kota nih per kelurahan pengusaha properti di mana aja. Ya, yang masih ada peluang ya. Yang ada saya pula koordinasi dengan kita Kadin dan Asosiasi Pengusaha Properti yang ada versinya. Baru yang belum ada izin-izinnya karena dulu saya senang dulu zaman Ibu siapa perizinan itu? Bu Yulis. Bu Yulis itu bagus. Saya kan asosiasi kontraktor pengembang ngadu ke saya. Konsumen juga punya keluhan tidak ada IMB-nya, ngadu ke saya. Pemerintah tidak mengeluarkan izin dong. Ya. Karena mereka 64 ini tidak sesuai. Ini kan harus ada solusi. Iya. Karena bank juga tidak akan memberikan kredit kalau tidak ada IMB-nya kan. Iya, betul. Oke, duduk bersama. Pertama di checklist di lapangan. Oke, akhirnya mana yang diberikan kebijakan, akses jalannya harus diperlebar. Sarana kawat di atas 2.500 boleh harus bikin 60-40. Kalau di bawah itu boleh tidak pakai segmen, tapi ada penghijauannya. Akhirnya IMB-nya dari rencana anggaran biayanya dikenakan denda kan begitu loh. Denda itu juga tidak besar kan, karena atas keterlambatan para pengusahanya. Kasih efek juga buat pengusaha. Akhirnya dia membayar buat IMB-nya keluar, pengusaha diuntungkan, pemerintah dapat pendapatan hasil daerah bagus, konsumen juga mendapat haknya IMB-nya, pemerintah bank juga memberikan kreditnya kan bagus. Yes. Itu makanya harapan saya nanti siapapun nanti penerus saya bisa setuju seperti itu. Ini bagus. Ketua minta pandangannya nih. Ini kan belum lama kan Menteri Marwar Siarit ke sini ya, ke UII mau ngebangun rusun. Dia mau bangun rusun dari tanah 45. Garisun sih. Ya, Bukan di UI. bukan di sini. Ini KSU. Oh, KSU. Tirta Jaya. Mau bangun itu 45 hektar ya, masa 43 hektar itu ya. Untuk 500.000 penduduk warga Indonesia, warga Depok. Dari pandangan ketua, ini bakal jalan mulus nggak? Soalnya kan sejauh kita melihat di redaksi sendiri, rusun yang udah ada aja, rusun yang ada awal aja itu nggak keurus kan gitu. Apa sih yang dibutuhkan warga Depok sebenarnya? Emang Depok itu butuh rumah, tapi apa sih yang dibutuhkan warga Depok itu untuk rumahnya? Ya, saya kan baca di beritanya Pak Menteri Ara ke lokasi. Dia itu kan kalau untuk subsidi nggak akan ke cover nilai harga investasinya, nilai beli investasi. Kan meskipun itu punya Menteri Komdigi diberikan ke pemerintah. Ya. Secara investasi kalau untuk subsidi tidak mengcover gitu kan. Makanya kan seperti kemarin itu kan ada subsidi silang. Yes. Pertama misalnya yang subsidi berapa, yang komersilnya berapa. Jadi lokasi itu bagus gitu loh, karena ada subsidi silang untuk kalangan MBR masyarakat
berpenghasilan rendah sama yang komersilnya. Oh, Satu. berarti diimbangi ya. Diimbangi. Ini berapa hari? Karena kalau tidak salah kemarin katanya dia membandingkan yang di Mekarta. Di Mekarta ini kan 45, di sana 30 hektar katanya, jadi 30.000 kalau tidak salah kan Iya. beliau sampaikan. Ya, prinsipnya kalau untuk lahan lokasinya bagus dan itu bisa dilaksanakan kalau Iya. itu dulu lah ya. Tadi kan subsidi silang yang komersilnya dan subsidinya itu mengcover. Oke. Yang kedua tinggal pemerintah daerah dan pemerintah pusat kementerian bekerja sama itu bisa terrealisasi. Itu bisa. Kadin perlu dilibatkan nggak saat ini? Tentu, Harus. karena kan itu perlu pengusahanya. Membangunnya siapa? Investasi. Nah, tinggal bersinergi dengan pemerintah kota, dengan Kadin. Ya siapa yang akan mengerjakan di situ? Misalnya di pembangunannya yang nyuplai keramiknya misalnya, seperti kemarin kan program gentengnya, Iya, ada Jawa Barat kan gentengnisasi. bisa itu. Program teknisasi ya. Ya, jadi yang penting duduk bareng sama pemerintah kota dan duduk barengnya sama pengurus dari ketua Miftah gitu ya. Kalau saya tidak menyuruh dengan saya, yang saya ingatkan itu sesuai dengan SK saja. Siap. Enggak, soalnya kalau 45 hektar bisa dibayangin kalau itu rumah doang, masa rumah susun semua. Nggak menarik juga kalau nggak ada fasilitasnya, nggak ada mall, nggak ada jalan untuk apa kan jelek kan gitu kan. Iya, emang butuh ada pemikiran, maksudnya lebih layak untuk orang tinggal di situ gitu. Belakang kantor kita jatuhnya. Iya, di sini. Oke. Bang, kalau untuk Muskot, abang mau ketemu Pak Wali kapan berarti? Kalau dengan Pak Wali kan kalau secara Soalnya kayaknya abang belum ketemu nih. kalau secara Pak Wali kan kalau secara pribadi kan kita dekat, beliau kan udah dari zaman sekda dan semua kita di Depok. Kalau secara organisasi nanti saya akan menghadap meminta waktu sesudah. Termasuk memberi penjelasan soal. Oh iya perlu, karena kenapa jangan sampai, kan harapan saya yakin harapan Pak Wali pemerintah jangan sampai ada konflik-konflik lah. Iya, emang iya. Dan saya yakin Pak Wali juga orang hebat lah. Ini melihat, nah ini tinggal nanti saya datang menyampaikan pemaparan semua, duduk bersama dengan senior, selesai lah ini. Ya April ini, sudah Lebaran saya akan silaturahmi secara organisasi. Tapi sudah berkomunikasi, misalnya Pak Wali izin minta ketemu atau surat audiensi dari Kadin secara resmi sudah diajukan? Nanti habis Lebaran. Karena kan memang saat ini juga sudah dekat, akan pengurus yang lain juga ada di Pak Wali juga. Nanti April sudah Lebaran kita resmi Kadin Kota Depok akan beraudiensi. Oke. Sip. Udah. Udah banyak. Oke. Sudah tutup. Oke. Ya itu tadi yang dibahas sama Ketua Kadin Kota Depok, Pak Miftah Sunandar. Jangan lupa teman-teman di like, comment, subscribe, and share. Kalau mau ada masukan buat kita bahas apa bisa di komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.